Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022, saat ini kami berada di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang lanjutan Mas Begi dilanjutkan hari ini, yaitu tentang penilaian pledoi yang disampaikan oleh Mas Supriyasan. Selain itu, pada hari ini informasi yang kami dapatkan akan ada doa bersama lintas agama ya, untuk mendorong penegakan hukum yang berkeadilan ya. Doa bersama tokoh lintas agama rencananya, informasi yang didapatkan pagi ini akan dilaksanakan pukul 10 pagi ini, insya Allah ya. Informasi kami dapatkan ada doa bersama dari tokoh lintas agama, dari umat Hindu, dari tokoh Buddha, dari tokoh Kristen, dari tokoh Katolik, dari tokoh Konghucu, juga dari Kejawen. Bapak Ibu semuanya yang melihat ini, nanti kita bisa mengikuti bersama-sama doa bersama. Insya Allah akan kita live streaming di channel ini, jadi nanti bisa mengikuti bersama untuk doa bersama. Kita berharap penegakan kebenaran ya, yang berkeadilan. Semoga hukum betul-betul ditegakkan seiring kebangkitan tasawuf Indonesia rahmatan lil alamin. Kita bisa ikut berpartisipasi, berdoa supaya benar-benar hukum sebagai panglima ini ditegakkan, hukum yang berpihak kepada kebenaran dan berkeadilan. Dan kita yakin insya Allah Mas Begi akan bebas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini situasi di depan PN seperti ini, memang banyak polisi ya, banyak brimob juga yang ada di sini. Ya, ada di sini. Suasana seperti ini. Semoga saja semua berjalan lancar, dan kita berharap dan berdoa semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, semua akan mencapai kejayaan untuk Indonesia Raya. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau suasana di luar seperti ini. Ini ada demo ini, kita ingin lihat ya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saya belum tahu ini dari unsur mana, saya belum tahu ini dari kelompok mana, tapi yang jelas ya kita ikuti dulu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
hidup warga Surabaya. Jangan hidup pengadilan negeri Surabaya. Kita di sini adalah menyampaikan tuntutan berdasarkan fakta hukum, berdasarkan alat bukti, berdasarkan surat pengakuan dari terdakwa bahwa dia betul-betul bersalah. Namun demikian, di dalam persidangan kasus kesaksian ada ucapan yang tidak elok dari seorang majelis hakim oknum tersebut bahwa dia akan membebaskan terdakwa. Ada apa dengan Pengadilan Negeri Surabaya ini? Ada apa dengan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang akan membebaskan terdakwa sebelum masa tuntutan? Tuntutan ini belum dilakukan, tetapi majelis hakim berani. Sekali lagi majelis hakim berani akan membebaskan terdakwa. Saya belum tahu ini dari mana, tapi sekilas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya ini dipertanyakan. Sekilas nampaknya ada yang mempertanyakan tentang Nomor perkara 1809 Pengadilan Negeri Surabaya, pidana tentang penegakan hukum, Surabaya, ya, tentang soal penegakan hukum. kasus penipuan dan penggelapan. Nampaknya beberapa masyarakat mempertanyakan. Tapi kita optimis, ya, kita yakin seiring kebangkitan tasawuf ini semoga hukum benar-benar ditegakkan dengan memihak kepada kebenaran yang berkeadilan. Meskipun telah dilaksanakan pekerjaannya dalam bentuk pemberian berupa cek, ternyata setelah dicairkan adalah cek kosong. Ini adalah bentuk penipuan dan atau penggelapan. Bisa juga adalah kejahatan perbankan yang dilakukan oleh terdakwa. Kita punya bukti bahwa terdakwa saudara Hendro Prayitno telah mengakui, telah membuat surat yang menyatakan bahwa dia Oh iya, terkait Hendro Prayitno, saya tidak tahu siapa itu, ya, kawal kasus, ya, nomor 1809 garis miring P1D titik B garis miring PN garis miring SBY Surabaya maksudnya, ya. masuk angin. Jadi perkara nomor 1809 garis miring PID titik B garis miring PN titik SBY yang Bajingan bersama anjing, asu, bantu. Pengadilan negeri seperti ini harus didiskusi. Karena saya kepanasan, teman-teman. Saya menyampaikan hasil seperti ini dalam suasana yang panas, dalam terik sinar matahari. Ya, ini sekilas, ya. Ini bukan dari PCTA, ada kata-kata yang cukup kasar tadi disampaikan. Tapi kalau dualitas agama yang akan disampaikan oleh Universitas Agama, insya Allah akan disampaikan dengan cara yang santun, ya, doa bersama. Tapi ini juga menunjukkan betapa masyarakat itu mungkin, ya, merasa mungkin dia merasa agak kecewa, mungkin dia merasa agak kesal dengan adanya persoalan-persoalan di hukum. Ini kita melihat fenomena di masyarakat seperti ini di pengadilan, di depan Pengadilan Negeri Surabaya seperti ini, ya. Bagaimana mungkin di dalam kesaksian ada ucapan majelis hakim yang menyatakan akan membebaskan terdakwa? Betul. Saksi tersebut telah melaporkan kepada Komisi Yudisial Perwakilan yang ada di Surabaya. Namun demikian, tetap kita mengkawal kasus ini. Dan jika benar-benar nekat majelis hakim membebaskan terdakwa,
Coba kami bacakan press release ini. Ini press release yang disebar oleh mereka ya, yang mengatakan SN Winarto Pekat di atas nama. Dia mengatakan berkaitan dengan agenda sidang nomor 18-PID.B-202-PM Surabaya dengan terlapor Tian Buk selaku komisaris PT Progo Puncak Group melawan Hendro Prayitno komisaris PT Sumber Baramas Energi dalam kurung terlapor sebagai terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan perkara cek kosong pada PNU Surabaya yang telah digelar memasuki agenda para saksi, di mana saksi dan pelapor mengadukan salah satu majelis hakim dalam persidangan mengatakan ceplas-ceplos berencana akan membebaskan terdakwa. Motif dari oknum hakim tersebut untuk membebaskan tersebut kita kurang memahami, sehingga saksi ini melaporkan hal kepada perwakilan Komisi Yudisial yang ada di Surabaya. Seperti yang saya ketahui, sebagai perkumpulan masyarakat yang juga berfungsi kontrol sosial perilaku hukum negara ini, bahwa satu, ada 6 poin ya. Ini saya sekedar membacakan press release dari tuntutan mereka ya. Ada yang poin 2 ya, membebaskan terdakwa wajib melalui sidang putusan. 2, pernyataan oknum majelis hakim di atas jelas mencoreng paradigma hukum patuh fakta-fakta alat bukti kesaksian dan lain-lain. Oknum tersebut poin 3 patut diduga perutnya kembung sehingga berani tanda kutip mengatakan tersebut di atas yang kudune menjadi kerahasiaan peradilan. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya wajib memanggil oknum hakim tersebut yang cukup hebat mendahului putusan padahal etapa belum pada penuntutan. Poin 5, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mewajibkan dirinya memanggil oknum hakim tersebut atau seluruhnya yang kami nilai menginjak-injak pengadilan kode etik serta fungsi hakim sebagai sang pengadil yang mewakili Tuhan. Poin terakhir, perkumpulan Pekat berencana mendatangi keadilan sang oknum majelis hakim tersebut di kediaman. Apa maksud, tujuan serta motif membebaskan terdakwa? Hormat kami DPD SY Winarto Pekat. Ini saya hanya sekedar membacakan rilisnya ya. Saya hanya sekedar membacakan rilisnya. Ini tadi saya kira juga dari PCTA, ternyata bukan. Ini bukan dari tokoh lintas agama ya, tapi ini memang menunjukkan ada beberapa anggota masyarakat yang seperti menanyakan ya tentang penegakan hukum di Indonesia. Bahwa bahasa besok, bahasa yang memang harus disampaikan. Ya, ini beberapa saya lihat relawan PCTA sudah ada yang datang, sementara kepolisian, ini pihak dari kepolisian sudah banyak juga yang berjaga-jaga. Karena sudah mencederai rusak tatanan peradilan di dalam persidangan beracara. Ini adalah aksi demo pemanasan. Yang aksi kedua, kemungkinan kami akan mendatangi bersama-sama ke rumah kediaman oknum majelis hakim tersebut sebagai permintaan pertanggungjawaban. Kenapa kami harus mendatangi rumah? Jangan lupa, hakim itu dibayar negara. Negara mendapat dari pajak. Dalam pajak tersebut ada iuran dari kami, ada pembayaran dari kami. Yang kedua, majelis hakim itu ada tunjangan jabatan. Pakai tunjangan jabatan ini dia harus mempertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Di dunia adalah kita mendatangi rumahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dia memiliki tunjangan jabatan yang besar. Gaya apa jabatan orang hakim dengan susah dan berat, tapi berbeda.
ini tidak baik. Ini sangat mengganggu. Ini sangat merusak mental. Mental kita daripada pengadilan itu sendiri. Dan seharusnya semua orang menghormati. Tapi ternyata oknum tersebut mencederai daripada adat. Oke? Hidup warga Surabaya. Hidup yang hidup. Hukum yang beradilan. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ungkapan ya, ungkapan mungkin bisa dianggap sebuah pertanyaan ya dari kelompok yang menamakan dirinya Mapekat. Ya, dia ingin hukum di negeri ini benar-benar ditegakkan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita menjelang ini acara doa bersama ya, insya Allah akan dilakukan oleh para tokoh lintas agama ya. Ini tanpa beberapa juga berjaga-jaga ya. Terima kasih, sementara kita tutupi dulu. Kita akan buka channel lagi ya, ini untuk yang setelah ini acara yang dari BCTA Indonesia ya. Mungkin sementara itu dulu ya. Terima kasih. Bisa saya tutup ini, nanti akan kita buka lagi. Kita ingin melihat doa bersama yang dari BCTA Indonesia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa itu?